Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aziza Desi Dahlia. Selamat datang di podcast Pari Menyapa, Pengadilan Agama Wonogiri Menyapa. Podcast yang memberikan informasi penting dan menarik seputar dunia hukum dan peradilan. Tidak terasa, kita sudah menginjak di episode ke-17 dengan topik yang akan kita bahas tentang Pengadilan Agama Wonogiri, sinergi dalam melayani. Sobat Pari Menyapa yang berbahagia, di sini sudah ada narasumber yang akan memaparkan materi, yaitu Bapak Al-Fajar Nugraha, SHI MSI. Beliau ini adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sobat Pari Menyapa, seperti kita ketahui tentang whole of government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengutamakan kolaborasi antar sektor. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti pengembangan kebijakan, manajemen program, pemberian layanan, keuangan, dan keamanan, seperti militer. Dan memiliki banyak karakteristik. Yang pertama, menyatukan keseluruhan elemen, kolaborasi antar sektor, dan dalam menangani isu tertentu, menghilangkan sekat antar sektoral. Seperti halnya di Pengadilan Agama Wonogiri mengaplikasikan whole of government dalam bidang layanan kepada para pencari keadilan, di mana Pengadilan Agama Wonogiri ini memberikan layanan prima dengan bekerjasama dengan beberapa instansi di Pemkab Kabupaten Wonogiri. Ini langsung saja ya Pak. Iya. Langsung saja kita beri pertanyaan untuk Bapak Hakim ini ya. Sejauh mana aktualisasi dari whole of government di Pengadilan Agama Wonogiri ini? Yang kita tahu salah satu bentuk dari sinergi Pengadilan Agama Wonogiri dalam melayani. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dalam konteks sinergi atau kolaborasi, memang whole of government itu sebuah pendekatan untuk menyatukan atau mengkolaborasikan bagian-bagian tertentu dalam pelayanan yang sebelumnya terpisah menjadi satu dan memudahkan untuk melayani masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Wonogiri yang merupakan pemangku kekuasaan kehakiman dalam artian menyelenggarakan pelayanan terhadap aspek yudikatif itu telah melaksanakan beberapa kolaborasi dalam konteks untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Wonogiri, Kabupaten Wonogiri khususnya. Salah satunya adalah bagaimana Pengadilan Agama Wonogiri bekerja sama dengan lapas, lembaga pemasyarakatan dalam hal ini untuk mengkolaborasikan akses to justice daripada napi untuk tetap dapat bersidang. Memang dalam konteks ini upaya yang dilakukan pendekatan melalui nota kesepahaman atau MOU daripada pimpinan Pengadilan Agama Wonogiri dengan pimpinan lembaga pemasyarakatan masyarakat itu memberikan fasilitas kepada napi agar kiranya dapat membela haknya di persidangan. Misalnya contohnya seperti ini. Pada saat seseorang napi digugat oleh istrinya, otomatis kan dia tidak mempunyai kebebasan untuk dapat hadir ke persidangan. Ya. Bahkan untuk dapat ke persidangan pun itu izin dari lapas agak susah memang. Ya. Karena memang dalam konteks ini untuk keamanan napi tadi, penjagaan napi dan keamanannya. Karena ini kan diselenggarakan di luar daripada wilayah daripada keamanannya lapas tadi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wonogiri melaksanakan nota kesepahaman dengan melaksanakan sidang secara telekonferensi. Dalam artian kita tetap mendengar hak-hak napi tersebut, apa yang pembelaannya dan yang lain-lain di dalam persidangan. Dan itu juga memudahkan bagi hakim juga untuk menggali unsur kebenaran material dalam
perkara perceraian. Kemudian selain itu, aktualisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri juga dilakukan berkaitan dengan Balai Peninggalan Harta di Semarang, BHP Semarang. Dalam konteks ini apa kaitannya misalnya? Apa kaitannya daripada kolaborasi dengan Balai Harta Peninggalan? Penguatan daripada kolaborasi ini pada dasarnya untuk memudahkan apabila ada pewaris yang dalam konteks warisan, ada pewaris yang tidak mempunyai ahli waris. Dalam konteks ketentuan memang itu dalam konteks hukum Islam itu harus disimpan di Baitul Mal. Nah, ini kan disimpan oleh Balai Harta Peninggalan. Sehingga apa? Sehingga nanti ke harta warisan dan hal-hal yang berkaitan dengan pewaris itu dapat dilaksanakan atau dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, aktualisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan instansi terkait dengan Pemda, misalnya dengan Pemda itu berkaitan dengan administrasi kependudukan. Kita ketahui bersama bahwa dalam konteks perceraian ada status hukum yang dirubah dari sebelumnya terikat perkawinan menjadi bercerai, maksudnya kan seperti itu. Otomatis secara administrasi itu harus dikuatkan status tersebut. Dalam artian gini, dalam konsep administrasi kependudukan itu adalah kewenangan Pemda, sedangkan konsep pemberian status adalah kewenangannya pengadilan. Ya. Nah, dalam hal ini Disdukcapil yang di bawah naungan pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Wonogiri berkolaborasi untuk memudahkan mereka. Dan ini pernah dilakukan nota kesepahaman bahwa nantinya pada saat seseorang bercerai, maka status kependudukannya otomatis bisa dirubah melalui sinergi daripada kedua instansi ini. Begitu. Selain itu, tidak hanya dengan instansi, pada dasarnya aktualisasi daripada kolaborasi Pengadilan Agama Wonogiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu juga kepada BUMN. Misalnya seperti PT Pos Indonesia. Ya. PT Pos Indonesia. Dalam konteks ini memang Pengadilan Agama Wonogiri telah melaksanakan nota kesepahaman terkait pengantaran produk perceraian. Panggilan ya. Panggilan, salah satunya kedua adalah pengantaran produk, misalnya produk akta cerai atau putusan, yang nantinya masyarakat karena wilayah Wonogiri yang begitu luas cakupannya, itu nanti memudahkan masyarakat dengan tidak perlu datang terkait produk ya, atau panggilan tidak perlu produk itu tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengambil produk tersebut, tetapi bisa diantarkan melalui PT Pos Indonesia. Mungkin itu beberapa aktualisasi yang diselenggarakan terkait kolaborasi atau kerjasama antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan instansi terkait di Kabupaten Wonogiri. Mungkin itu. Lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri untuk mewujudkan sinergi dalam melayani para pencari keadilan? Beberapa upaya memang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Salah satunya adalah dengan nota kesepahaman. Pada dasarnya ada beberapa nota kesepahaman yang digunakan sebagai bentuk ketentuan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak, baik dari bagian misalnya ada bagian dari pemerintahan eksekutif dan juga kita selaku pemerintahan yudikatif dari Pengadilan Agama Wonogiri. Jadi itu sebagai dasar ketentuan, dasar pelaksanaan agar kiranya pelayanan kepada masyarakat itu dapat tercapai secara maksimal. Jadi memang upaya-upaya itu dilakukan melalui pendekatan, nota kesepahaman, dan lebih jelasnya adalah nota kesepahaman untuk memberikan payung hukum terkait pelaksanaan tersebut. Jadi sudah ada seperti landasannya ya? Untuk pelaksanaan itu, pelaksanaan daripada kolaborasi tadi. Dalam mewujudkan semangat sinergi, apa tujuan akhir yang ingin diraih untuk Pengadilan Agama Wonogiri? Pada dasarnya tujuan yang akhir yang ingin diraih adalah itu sebagaimana visi daripada Mahkamah Agung yang dijadikan juga visi oleh Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu menciptakan Badan Peradilan yang Agung.
Dalam konteks ini, Badan Peradilan Agung itu adalah badan peradilan yang semua masyarakat dapat akses terhadapnya, dapat pelayanan terhadapnya, dan bersifat equality, bersifat setara. Artian tidak ada pembedaan, bahwasanya pelayanan kita kepada masyarakat murni, sehingga kita perlu terobosan-terobosan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi memang tujuannya terhadap satu hal, itu visi daripada Mahkamah Agung yang juga diambil jadikan visi oleh Pengadilan Agama Wonogiri atau mewujudkan Pengadilan Agama Wonogiri yang agung. Nah, mungkin itu tujuan akhir daripada konsep kolaborasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Seperti itu ya. Berarti untuk menjaga semangat sinergi ini pasti selama pelaksanaan aktualisasi juga ada kendala yang dihadapi ya. Upaya apa saja yang dilakukan agar tetap berjalan secara semestinya? Beberapa upaya, salah satunya adalah secara monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman. Bagaimana kita dengan PT Pos Indonesia misalnya, kita melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Itu untuk menjaga agar kiranya pelaksanaan sesuai dengan nota kesepahaman, sehingga tujuan adanya nota kesepahaman tadi dapat tercapai. Selain itu, beberapa MOU juga kita laksanakan monitoring evaluasi. Hal tersebut untuk menjaga pelaksanaan dan juga menjaga silaturahmi kita agar kiranya kita tetap padu, tetap bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Mungkin gitu. Ya itu tadi mungkin bisa jadi apa ya, materi atau pengetahuan bagi para pencari keadilan yang ingin mendapatkan pelayanan terbaik di Pengadilan Agama Wonogiri. Dan kesimpulannya, Pak Fajar, pada podcast bisa dipaparkan? Oke, kesimpulan terkait podcast hari ini adalah bahwasanya kita Pengadilan Agama Wonogiri itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu kami dalam artian untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Wonogiri, pada dasarnya kami membutuhkan daripada support daripada lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Wonogiri agar kiranya dapat membantu kami untuk dapat mencapai memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Mungkin dalam konteks ini ada beberapa yang nantinya akan ditinjau kembali dan juga bisa dijadikan sebuah kolaborasi daripada Pengadilan Agama Wonogiri dengan instansi terkait, yakni nanti kemungkinan bisa diselenggarakan dengan kantor urusan agama terkait pelaksanaan isbat nikah terpadu, kemudian dengan badan pertanahan itu terkait nanti pemeriksaan setempat, sita, eksekusi, dan lain-lain yang berkaitannya, karena memang pada dasarnya secara umum lembaga yudikatif maupun eksekutif itu tidak bisa dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan dorongan ataupun support daripada lembaga-lembaga yang lain. Ini mungkin itu, Mbak, kesimpulannya. Ya, terima kasih atas paparannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, sahabat Pari Menyapa, itu tadi sedikit paparan tentang sinergi dalam melayani Pengadilan Agama Wonogiri dengan menerapkan konsep whole of government demi meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan dengan memberikan pelayanan yang prima dan tepat. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi para sobat Pari Menyapa di manapun kalian berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Azizah Desidalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.